Hai, halo Aries, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu general reading energinya untuk kamu selama di 2025 nanti. Oke, Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau di sini nggak resonate, kamu bisa cek di video birth chart kamu yang lainnya, atau mungkin bisa di mix dengan Sun, Moon, Rising, Venus kamu. Oke. Aries overall energinya kalau di 2025 energinya ini masih mix untuk kamu. Ada mungkin kamu punya banyak perencanaan, punya banyak ekspektasi di tahun 2025. Dan di sini mungkin tidak bisa semuanya terrealisasi. Jadi sepertinya kamu harus pilih-pilih project mana atau rencana apa yang harus kamu jalani di 2025. Nggak bisa semua. Aku melihatnya ada faktor di mana kamu kekurangan power dalam hal ini, mungkin bisa berupa materi atau mental kamu, atau misalnya wawasan kamu yang kurang yang harus kamu upgrade. Dan ada masa-masa juga di mana kamu merasa sendirian, merasa putus asa, dan kayak emosional kamu tuh diuji banget seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu juga. Tapi kita lihat lagi seperti apa detail dari perjalanan kamu setiap bulannya. Mungkin di Januari, Februari, dan Maret aku melihatnya kamu berusaha nih, mungkin karena awal tahun. Jadi kayak kamu masih punya banyak pilihan, ada beberapa yang bisa kamu pilih dalam bidang pekerjaan kamu, mungkin di karir kamu, usaha kamu. Jadi aku ngeliat kamu masih punya kebebasan kalau di awal tahun, apakah masih mau melanjutkan yang lama atau kamu memilih yang baru di sini di sekitar Januari, dan kemudian di Februari kamu berusaha menjalankannya. Tapi di sini kamu udah merasa bahwa ini tidak mudah gitu. Ketika kamu sudah memutuskan di awal tahun ini dan kamu mulai merealisasikannya, ternyata tidak mudah. Mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh lingkungan kamu, atau kamu harus lihat diri sendiri kamu dulu, apakah kamu sudah segitu kuatnya untuk merealisasikan keinginan kamu di awal tahun ini. Karena effortnya cukup banyak yang harus kamu lakukan, dan memang ada situasi-situasi yang mengharuskan kamu memilih di sini atau berpikir realistis. Karena Aries ini, si ambisius ini yang cuan terus, ya kan? Di sini pengen banget gitu di targetnya di sekitar awal 3 bulan atau 4 bulan pertama di 2025, pengennya tuh udah kelihatan gitu effortnya. Tapi ada beberapa yang tidak didukung oleh eksternalnya kamu nih Aries gitu. Internalnya secara kamu mah mungkin udah siap, tapi eksternalnya kamu ternyata ada perubahan-perubahan yang mungkin kamu kepentok sama birokrasi atau regulasi yang kamu nggak sangka-sangka. Jadi di 3 bulan ini, Januari, Februari, Maret, better kalau menurut aku kamu agak hati-hati, dan nggak perlu juga kamu keluarin semua rencana kamu. Jadi kamu pilih prioritas mana rencana kamu yang bisa direalisasikan. Itu pun tidak semuanya. Jadi bertahap supaya menghindari kekecewaan kamu di sini. Ekspektasi kamu akan semakin besar ketika kamu mengeluarkan semuanya. Karena di sini ada warning dari eksternalnya, yang kamu kan bekerja itu, kamu menetapkan usaha itu kan tidak bekerja sendirian gitu, ada pendukung-pendukungnya gitu. Nah, di sekitar kamu pendukungnya itu tidak terlalu siap menurut aku. Jadi pilih prioritas yang kamu mau wujudin duluan, realisasiin duluan. Powernya kamu, semangatnya kamu oke lah, effortnya kamu nggak usah dipertanyakan
tanyakan lagi gitu. Karena di sini ada potensi di mana di bulan berikutnya, bulan April, Mei dan Juni ini ada perubahan atau harus melakukan manuver secara emosional juga, padahal kamu udah kayak semangat banget dan berusaha tidak menurunkan semangat kamu gitu. Kamu berusaha melihat kenyataan, oke, kamu berusaha menerima bahwa eksternal kamu gak sepenuhnya bisa mendukung rencana kamu di awal. Hati-hati dengan stres karena kamu di sini ada potensi di mana kamu mundur selangkah dua langkah untuk bisa mengamati eksternal kamu supaya kamu bisa ngambil keputusan yang tepat di sini. Di antara bulan April dan Mei itu kamu berhati-hati supaya tidak terlalu emosional dan tidak putus asa, akhirnya meragukan diri kamu sendiri gitu. Overthinking, meragukan kamu bisa atau enggak. Tapi Aries, aku percaya selalu punya solusi. Cuma jangan terburu-buru, aku ingetin di sini benar-benar dipikirin secara matang karena eksternal ini di luar kendali kamu. Kalau internal kan kamu bisa kendaliin respon kamu seperti apa, planning kamu seperti apa, bisa kamu adjustment. Tapi kalau yang di luar kamu harus kompromi. Jadi hati-hati. Di bulan Juni pun masih kurang bagus juga di sini karena ada otoritas atau eksternal yang lebih kuat dari kamu yang akhirnya terlibat atau mengendalikan. Jadi kamu agak kurang bisa menguasai diri kamu sendiri di sini. Jadi kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang lebih kuat dari kamu di sini. Jadi kamu harus mempersiapkan sebelumnya untuk lebih matang lagi supaya kamu bisa maju terus dengan semua rencana kamu. Konflik sih enggak menurut aku, tapi memang kamu harus hadapi aja gitu. Gimana caranya kalaupun harus berkonflik di sini di area Mei dan Juni, kamu bisa menyelesaikan dengan lebih baik atau dengan cara-cara yang sehat, yang realistis. Di sini godaannya adalah Aries mewujudkan sesuatu yang ternyata tidak realistis untuk diwujudkan saat ini. Mungkin realistis diwujudkan di masa-masa mendatang. Jadi kayak visioner banget deh Aries di 2025. Karena apa? Karena eksternal sebenarnya secara teknologi itu mendukung untuk perencanaan karir, pekerjaan, bisnis baru sebenarnya. Tapi ada faktor eksternal yang kurang mendukung, di mana ekonomi politik juga masih belum akan baik sampai pertengahan tahun. Jadi hati-hati buat Aries kalau mau merencanakan sesuatu di sini, apapun itu secara general, pertimbangkan bahwa kemungkinan eksternal kurang mendukung seperti harapan Aries gitu. Di bulan berikutnya, di bulan Juni, mungkin kamu sudah bisa melihat secercah harapan gitu, pencerahan kemana arahnya, karena memang nanti didukung juga oleh kosmik ya kan, dari perspektif astrologi nanti juga didukung dengan perbaikan-perbaikan. Jadi calm down suasananya, nggak panas lagi, lebih adem lagi secara kosmiknya. Dan aku ngeliat ada perubahan sedikit demi sedikit di bulan Juli, dan kamu masih akan berjuang. Meskipun begitu kamu lebih bisa napas daripada 6 bulan pertama di tahun 2025. Hati-hati, aku cuma bisa ngingetin adalah rencana kamu oke, visioner kamu oke, gitu, vision kamu. Tapi memang harus berhati-hati dengan perhitungan eksternalnya. Dan aku melihat memang masih ada obstacle di bulan Agustus yang mungkin bentukannya personal. Kamu juga harus hati-hati dengan tim kamu atau dengan orang-orang yang akan kamu ajak kerja sama, karena kemungkinan ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan atau miskomunikasi di sini yang sangat-sangat bisa terjadi di bulan Agustus, sangat mempengaruhi bagaimana perencanaan kamu akan berjalan sampai ke akhir tahun. Di bulan
September aku ngelihatnya jalan keluar ada, tapi Ariasnya udah mulai bukan relax, tapi apa ya, lebih ke pasrah, lebih ke oke deh kita kompromi, kita ikutin alurnya seperti apa. Meskipun begitu Aries masih paranoid, masih takut juga untuk menentukan pilihannya, jadi agak-agak takut nih untuk memutuskan sesuatu. It's okay, ini bisa didiskusikan sebenarnya sama tim kamu atau orang-orang yang lebih ahli gitu ya, mentor atau someone yang kamu percaya untuk kamu mintai pendapatnya atau sudut pandangnya seperti apa. Karena di bulan berikutnya itu kamu akan fokus berpikiran mencari cara yang baru, yang lebih efektif untuk bisa melanjutkan rencana-rencana kamu di 2025 ini gitu. Kayak pencerahannya udah, hilalnya udah kelihatan, tapi gimana caranya kamu pakai cara baru karena ya yang sebelumnya tuh nggak bekerja gitu loh, nggak efektif. Jadi gimana caranya, soalnya misalnya modal kamu udah pakai banyak gitu, udah expense-nya tuh udah terlalu banyak, cost-nya udah terlalu banyak keluar. Sekarang kamu mencoba memanfaatkan apa yang ada dengan cara-cara yang berbeda aja. Dan di sini di bulan-bulan September itu kamu cukup berani untuk istilahnya berinvestasi juga. It's okay, nggak apa-apa juga gitu, karena emang waktunya udah lebih okay daripada di awal-awal tahun untuk investasi ya. Dan setelah itu di November, Desember aku melihatnya kamu udah bisa sedikit lebih stabil gitu. Keuangan kamu, pekerjaan kamu udah bisa sedikit lebih stabil dan bisa menguasai keadaan menurut aku. Tapi di akhir tahun kamu kembali kayak dengan idealisnya kamu gitu, karena apa yang terjadi di awal-awal tahun itu cukup membekas di kamu. Jadi kayak di akhir tahun kamu nggak mau terulang lagi nih untuk tahun depannya lagi 2026. Kamu udah pengennya lebih matang lagi untuk rencana-rencana kamu yang berikutnya gitu, idealis lagi nih. Kamu strict sama mimpi-mimpi kamu, rencana-rencana kamu yang mungkin akhirnya kamu keluarin. Kalau di awal-awal itu kamu nyicil gitu kan, yang di akhir tahun sedikit demi sedikit yang belum dikeluarin akhirnya kamu keluarin gitu. Dan mungkin kamu merasa di sini saatnya boleh juga nih, tepat juga nih saatnya, karena perencanaan awal mungkin udah bisa sedikit lebih berjalan dan kamu mulai memikirkan rencana-rencana yang berikutnya. Kamu mulai lagi di akhir tahun 2025. Gimana dengan dunia percintaan kamu, dunia relationship dan percintaan kamu? Ini relationship bisa dengan diri sendiri ya, nggak selalu dengan pasangan atau yang sudah menikah gitu, nggak juga. Ini juga bisa dengan keluarga, kalau ada sangkut pautnya dengan ex, siapapun itu, rilis aja, karena akan mengganggu pikiran-pikiran kamu kalau masih ada ex, ya kan. Mantan-mantan itu akan mengganggu pikiran kamu untuk kamu lebih maju gitu. Ini akan nahan kamu, mantan-mantan ini akan nahan. Jadi lebih baik lepasin aja. Dan untuk dunia percintaan kamu, relationshipnya kamu tetap stay optimis. Kamu layak kok gitu untuk dicintai dan mencintai, meskipun kamu butuh usaha. Udah pasti kamu butuh usaha. Apapun itu kamu perjuangin, apa yang kamu mau, orang yang kamu cintain atau apapun yang kamu sayangin di sini, atau diri kamu sendiri, nggak apa-apa, upayakan yang terbaik semuanya untuk relationship kamu, percintaan kamu, dan bebasin diri kamu untuk menjadi diri kamu sendiri, nggak terbawa apa maunya orang lain. Kayaknya ya Aries lagi idealis banget di 2025, dan aku ngelihatnya ada orang-orang lama yang akan datang ke kamu yang mantan nih ceritanya. Jadi kamu harus bisa lebih selektif lagi. Kalau ada beneran orang lama yang datang ke kamu harus selektif dalam artian apakah kamu akan melanjutkan atau menyelesaikan urusan yang belum selesai. Jadi belum tentu orang itu datang untuk melanjutkan atau mengulangi cerita yang lama, tapi bisa jadi ini untuk diselesaikan. Jadi bebasin diri kamu di 2025, jalan dengan mimpi-mimpi kamu, tapi
tetap dengan penuh kewaspadaan. Oke, Aries, semoga resonate. Thank you for watching.